Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Ini konten kedua hari Sabtu. Gua mau bahas soal berita yang awalnya gua ambil dari Fabrizio Romano mengabarkan kalau ini dari Sky Sports News. Agen dari seorang Anthony Martial ya, bukan Martial tapi Martial, ini mengungkapkan kalau dia ingin cabut dari Manchester United di bulan Januari. Karena menurut sang agen ini mengatakan he just needs to play, dia ingin bermain. He doesn't want to stay in January, dia tidak mau stay di Januari, dan I will speak to the clubs soon. Saya akan berbicara kepada klub segera. Dan ini gua ambil juga ya beritanya, ternyata apakah ini sudah seperti apa itu kan. Terus gua buka berita di Belanda ini ya, Football International atau situsnya fi.nl. Martial wag inventarisasi van Rangnick niet af. Atau kalau diartikan kurang lebih, Martial tidak akan menunggu proses inventaris dari Rangnick. Ini kan sedang menata lagi tim, kurang lebih demikian ya. Ralf Rangnick heeft nog wat meer tijd nodig om de selectie van Manchester United helemaal te leren kennen. Aanvaller Anthony Martial wag die inventarisasi niet af. Jadi kurang lebih kalau artinya itu adalah Ralf Rangnick membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk mengenal skuad Manchester United secara utuh. Tapi penyerang Anthony Martial tidak menunggu hal itu ya. Dan kalau gue ambil juga dari karena Anthony Martial ini adalah orang Prancis, kaitannya dengan media Prancis, gue ambil dari L'Équipe. Transfer Anthony Martial vers un départ Manchester United en janvier. L'international français Anthony Martial est manqué de temps de jeu à Manchester United. Souhaitait quitter le club anglais lors du mercato hivernal, a révélé son agent vendredi. Jadi kurang lebih Manchester United, Anthony Martial ini membutuhkan atau kehilangan waktu lah untuk bermain ya di Manchester United. Jadi itu kurang lebih alasannya kenapa seorang Anthony Martial ini ingin cabut dari Manchester United. Well, gue tahu pasti banyak yang menerima berita ini dengan kabar positif, ya kan? Positif, wah seneng karena Martial ini pergerakannya tidak bagus, permainannya juga tidak bagus, kontribusinya minim, dan lain-lain. Kalau gue ya dari sisi itu sebenarnya gue juga sepakat ya. Kalau Anthony Martial sebenarnya bukan hanya dari musim ini, tapi bahkan dari musim yang lalu dia ini cukup minim lah katakanlah ya kontribusinya kepada Manchester United kalau dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Musim lalu tuh dia 22 pertandingan dia menghasilkan 4 gol total ya di segala ajang kompetisi. Itu di Liga. Kalau di semua ajang dia 36 pertandingan dia hanya menciptakan 7 gol. Sedangkan di musim ini 10 pertandingan yang dia dimainkan itu dia hanya mencetak 1 gol. Kenapa gue langsung ke permainan dan gol? Karena dia memang labelnya, posisinya dia ini kan adalah seorang striker atau penyerang ya, walaupun kadang juga ditaruh di penyerang sayap. Ini cukup turun drastis kalau dibandingkan 2 musim yang lalu, di mana dari 48 pertandingan Anthony Martial ini membuat 23 gol ya, hampir setengah. Jadi 2 pertandingan dia bikin 1 gol. Menurut gua nih satu raihan yang cukup luar biasa. Cuman dari yang gua tahu ya, berita-berita itu kenapa dia turun musim lalu, dimulai dari musim lalu tuh memang ada beberapa sebab atau alasan ya. Nomor satu itu memang dia banyak mengalami cedera di pertandingan-pertandingan yang harusnya dia bisa bermain. Di samping itu ada juga masalah pribadi kalau tidak salah ya, gue lupa perceraian atau apalah, yang jelas memang dia sedang ada masalah, dan mungkin itu jadi pengaruh kenapa penurunan seorang Martial ini ya. Nah, again, gimana nih gue melihat akan cabutnya seorang Anthony Martial di bulan Januari? Nah, gue melihat ini dari Transfermarkt. Kalau kontrak dari seorang Anthony Martial ini
akan berakhir di tahun 2024. Jadi masih 3 tahun lagi karena sekarang ini masih 2021. Kalau seandainya akan cabut ya, atau katakanlah Anthony Martial ini tidak betah, gua nggak tahu ya nanti akan seperti apa pembicaranya antara agen dan juga klub. Pastinya Ralf Rangnick juga akan ada di pertemuan tersebut. Cuman kalau memang cabut di bulan Januari sih, feeling gua kemungkinan akan sebagai statusnya pinjaman ya. Kecuali memang ada klub yang mampu menebus biaya yang sekarang ini menurut Transfermarkt di angka 35 juta euro. Itu apa namanya, market value bagi seorang Anthony Martial. Dan kalau gua ngelihat Manchester United biasanya dalam melepas pemain ini yang sudah kecuali Daniel James, biasanya kita lepas itu di angka justru yang lebih murah dari angka market value. Dan ini juga menurut gue akan berpengaruh ya tentang negosiasi ini, siapa-siapa saja. Kabar terakhir sih yang gue baca dari media di Twitter itu Newcastle katanya berminat. Bukan dari Twitternya Fabrizio Romano ya, mengabarkan kalau Newcastle ini bukan Fabrizio Romano, salah lagi gue. Fabrizio Romano tuh mengabarkan Jesse Lingard. Cuma di media lain gue dikabarkan salah satu memang yang tertarik untuk mendatangkan itu dari kemarin-kemarin sih sebenarnya ini adalah Newcastle. Apakah Anthony Martial mau bermain untuk Newcastle yang sekarang sedang berjuang untuk lepas dari zona degradasi? Salah satu alasan kenapa Anthony Martial juga ingin selalu bermain ini tentu saja menjaga peluang ya untuk dia masuk ke skuad timnas Prancis dalam kaitannya bermain di Piala Dunia. Yang menurut gua ya again dia sekarang ini di usia 26 tahun ingin ya untuk bisa memperkuat skuad Les Bleus. Itu juga salah satu pertimbangan sih kenapa dia ingin keluar. Dan menurut gua ini bagaimana Ralf Rangnick ini juga menangani hal-hal seperti ini patut dinantikan. Karena begini, ini pemain ya, dia kekurangan menit bermain. Dia ingin bermain, lalu caranya dia bagaimana? Cara pemain kan macam-macam ya. Ada yang berusaha meningkatkan performa, ada melakukan pembicaraan dengan klub. Tapi yang dipilih oleh Anthony Martial adalah sang agen berbicara di publik, media, kalau dia ingin cabut. Nah ini bagaimana nih nanti pihak klub, dalam hal ini Ralf Rangnick, akan menyikapi hal seperti ini? Karena ini harus disikapi dengan hati-hati. Kenapa hati-hati begini? Kalau seandainya memang nanti keputusannya adalah oke, kita akan keep, maka ini akan bisa juga diartikan begini oleh pemain lain ya. Kalau seandainya mau minta menit bermain, caranya begitu saja. Keluar-keluar di media. Oke. Kalau seandainya memang sama Ralf Rangnick akan dilepas ya, betul di bulan Januari oleh Ralf Rangnick, maka bisa jadi ya ini tadi bagaimana juga cara pelepasannya, bisa jadi juga ini nanti akan ditiru oleh pemain-pemain lain yang tidak mendapatkan menit bermain yang banyak di Manchester United, tapi semacam ingin kayak mengancam begitu ya, kalau dapat syukur, kalau tidak ya sudah gue cap saja gitu. Ini menurut gue gue patut sih menarik untuk diikuti bagaimana ini nanti ujungnya, karena pemain-pemain seperti ini atau agen-agen seperti ini di zamannya Sir Alex Ferguson, sekali lagi kalau gue flashback ya di zaman dulu, di zamannya Sir Alex Ferguson, ini tidak ada tingkah laku agen seperti ini. Dan kalaupun juga ada, gue sudah tahu siapa yang akan terjadi ya, pastinya akan selesai. Dan Sir Alex bukan orang yang main-main dengan hal seperti ini. Cuman again, kalau seandainya Ralf Rangnick ini juga mau berlaku keras, ada konsekuensinya dong. Bagaimana nih nanti ditanggapi dengan dressing roomnya seperti apa? Dia pelatih baru masuk, baru 1 minggu, atau mungkin nanti ketika di Desember baru 1 bulan, tapi sudah ada konflik. Dan ini menurut gue cukup gue melihatnya sih agak sedikit lebih jauh sedikit ya dibandingkan Martial bermain jelek, sudah buang saja kita ganti pemain yang lain. Gue melihatnya
nggak lihat dari sisi situ sih. Gue melihatnya ini tadi bagaimana ini akan ada gejolak nih, ya kan? Ini bagaimana sang manajer mengatasi gejolak ini, apapun nanti keluarannya, dan implikasinya adalah bagaimana nih ke permainan nanti di atas lapangan. Karena again, mau seperti yang gue sering bilang, taktik, strategi apapun ya, sejenius apapun, kalau implementasinya buruk di atas lapangan, artinya komunikasi buruk antara manajer dan juga pemainnya, kepercayaannya pun juga tidak bagus, ini kan pasti akan berpengaruh. Nah, ini menurut gue yang patut dinantikan kalau gue secara pribadi ingin melihat bagaimana nih nanti akhir dari drama ini. Dan juga kalau gue ngelihat, oke, kalau seandainya memang Anthony Martial ini betul dilepas, siapa yang akan menggantikan? Karena roda kompetisi akan terus berjalan. Manchester United akan melalui 3 kompetisi yang cukup penting setelahnya, ya kan, artinya tetap di bulan Januari dan selanjutnya sampai dengan musim ini selesai. Kita butuh menjaga kedalaman skuad. Siapa yang akan dijadikan untuk ini tadi pengganti dalam tanda kutip dari Anthony Martial? Akankah kita mendatangkan penyerang baru atau kita mempromosikan pemain-pemain muda? Memang ada pendapat ya kan, sudahlah Elanga dikasih kesempatan, atau Amad Diallo dikasih kesempatan, atau bakal panggil kembali lagi Facundo Pellistri. Gue berpikir bisa ya bisa tidak, karena dulu Sir Alex di tahun 92 dia dengan pemain-pemain mudanya berhasil menjuarai kompetisi, dan menurut gue hal seperti itu hal yang cukup cukup ajaib untuk dilakukan, sangat-sangat jarang begitu ya. Maksud gue begini, bukannya gue mengecilkan arti dari pemain-pemain muda yang ada di Manchester United, tidak, tapi pengalaman itu juga dibutuhkan dalam kondisi seperti ini, terutama untuk tim sebesar Manchester United. Kondisi seperti apa? Kondisi yang seperti ini, kita sekarang masih di peringkat berapa di Liga? Sebentar lagi kita akan menghadapi tim yang lebih besar lagi di UEFA Champions League. Kita juga akan menghadapi kompetisi knockout, di mana kalau kalah out yaitu adalah Piala FA. Hal-hal seperti ini yang menurut gue cukup pengalaman mental yang sudah matang ini dibutuhkan dalam skuad, dan ini yang tidak ada di pemain-pemain muda tersebut. Jadi menurut gue ada plus ada minusnya gitu ya. But again, mari kita nantikan saja nih bagaimana akhir dari drama ini. Kenapa gue bilang drama? Karena ini sudah dibahas di media-media besar. Salah satunya tadi Sky Sport kan, Fabrizio Romano bilang. Lalu Football International tuh salah satu harian besar di Belanda ya, harian olahraga besar. L'Equipe itu juga salah satu harian olahraga besar di Perancis sudah mengangkat berita ini. Jadi ini bisa dikatakan hampir pasti valid ya berita ini. Jadi ya again, kita nantikan bagaimana. Dan sekarang statusnya Anthony Martial ini juga tidak masuk dalam skuad karena dikabarkan kan sedang cedera ya. Jadi ya we'll see lah. Bagaimana pendapat teman-teman tentang Anthony Martial ini yang sudah mengajukan ingin cabut di bulan Januari? Agennya yang sudah bilang ya, ada pendapat lain bisa drop di kolom comments. Thanks for watching, enjoy hari Sabtu ini. Jangan lupa jaga kesehatan terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.